Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan bahas film kungfu Cina yang menceritakan tentang pemuda Su kungfu yang jatuh cinta dengan ketua pendekar setan. Dimana kemudian pemuda itu setelah mengetahui jati diri kekasihnya, ia membunuhnya. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Pada permulaan film diperlihatkan Ren Wuxing, seorang pendekar silat dari kultus Matahari Bulan yang terkenal kekejamannya hingga beberapa kali pengikutnya beralih mengikuti kultus pendekar timur tak terkalahkan. Pendekar kultus timur tidak pernah diketahui siapapun wajahnya, hingga beberapa kali orang datang melawan Ren Wuxing dengan mengaku sebagai pendekar timur. Mereka semua terkalahkan sebelum kemudian digantungnya. Namun tidak untuk saat ini, ketua kultus pendekar timur yang sebenarnya datang melawannya. Dengan kekuatan dan kungfunya yang tinggi, ia berhasil melumpuhkan Ren Wuxing. Kemudian ia membawanya ke istana untuk disekapnya. Setelah kemenangannya, ketua pendekar timur kembali ke istana dengan disambut anak buahnya. Kultus mereka memiliki misi untuk merebut dan menguasai kota Jinghu. Di jauh sana, Xin memperlihatkan pemuda yang sedang menikmati anggurnya. Ia adalah Ling Huchong dari sekte Huasan. Temani dengan seorang kakek yang memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Ia adalah Feng Qingyang yang juga dari sekte Huasan ahli pedang. Ia sudah pensiun karena umurnya. Di sanalah Ling Huchong baru mengenalnya. Ia memberikan hormat karena mengetahui bahwa ia adalah seniornya. Dan sepertinya keduanya memiliki persamaan sifat. Di tengah percakapan keduanya, terjadi keributan antara putri dari kultus Matahari Bulan dan Ying dan pengawalnya Phoenix melawan Zhou Lenshan dari sekte Huasan. Mengetahui Ling Huchong memberikan pembelaan kepada Ying putri dari kultus Matahari Bulan aliran jahat, Shen Fengqing memberitahu Ling Hu jika ia masih memutuskan bersahabat dengan Ying, maka akan menimbulkan masalah baru. Namun Ling Hu tidak mempedulikannya selain ingin menyelamatkan nyawa sahabatnya, walaupun ia tahu yang ia lawan adalah seniornya di sekte Huasan. Senior Fengqing yang merasakan keberanian dalam diri Ling Hu serta kebaikan hatinya, membuatnya berjanji akan memberikan perlindungan padanya. Karena setelah ini, Ling Hu pasti akan mendapatkan masalah dari kultus bela dirinya. Dan benar saja apa yang diperkirakan, Zhou Lenshan yang mengetahui Ling Hu memberikan pembelaan pada musuh perguruannya melaporkan pada ketua Huasan untuk memberikan sanksi pada Ling Hu. Pada sini ini memperlihatkan putri dari ketua perguruan Huasan yang sedang ingin menemui Ling Hu. Ia adalah Yue Lingshan. Dan betapa terkejutnya ia, ternyata kakak saudara perguruannya sedang dihakimi oleh beberapa senior yang juga dihadiri ayahnya, yaitu Yao Bukun. Ia sedang dihakimi karena berani membela putri dari kultus Matahari Bulan yang jahat. Ling Hu dituduh sedang bersekongkol dengan kultus mereka. Hal ini dikuatkan dengan bukti bahwa Ling Hu telah menerima buku seni bela diri dari kultus jahat. Karena hal ini, ketua perguruan Huasan meminta Ling Hu untuk mengembalikan kitabnya dan memutuskan hubungan persahabatan dengan kultus jahat itu. Maka Ling Hu akan diampuninya. Ling Hu menolak memutuskan hubungannya dengan Ying yang merupakan putri dari kultus jahat, yang mengaku berteman hanya karena musik. Ling Hu menolak perguruannya merampas kebebasan yang ingin ia lakukan. Buku yang dituduhkannya ia perlihatkan jika di dalamnya hanya tertuliskan tentang musik. Walau seperti itu, sang ketua tidak memaafkannya karena Ling Hu menolak untuk memutuskan hubungan dengan putri kultus jahat Matahari Bulan. Bahkan Ling Hu telah merelakan untuk mencabut semua ilmu bela diri yang ia dapatkan dari sekte Huasan. Setelah berhasil mengeluarkan seluruh ilmunya, ia cedera. Dan sampai batas ini, keputusan Ling Hu masih membuat para ketua marah besar, terutama faksi pedang. Ling Hu yang sudah cedera akan mereka bawa untuk diasingkan.
Namun senior faksi pedang Feng Qing yang datang untuk memberikan perlindungan pada Ling Hu sesuai janjinya. Bahkan ia memberikan ilmunya kepada Ling Hu 2 kali lebih hebat dari sebelumnya. Setelah 2 argumen selesai, si tua Feng Qing membawa Ling Hu pergi. Xin beralih di tempat tinggal ketua pendekar timur yang tak terkalahkan. Ia adalah Ratu Pendekar yang sebenarnya sangat kesepian. Kegelisahannya membawanya pada ingatan beberapa tahun yang lalu saat ketua pendekar timur sebenarnya masih hidup. Ia mewariskan tahtanya pada gadis ini sebelum tewas karena pertempurannya dengan Ran Wuxi yang terkalahkan. Dalam scene ini diperlihatkan jika sang gadis terkurung dalam waktu lama di istana pendekar timur di dalam hutan gelap. Misi mereka ingin menguasai Jinghu agar mereka dapat menikmati dunia luar. Tujuan inilah yang membuat sang gadis semakin ingin menggantikan kedudukannya menjadi pendekar timur yang tak terkalahkan. Gadis itu memiliki buku sakti kungfu yang tak terkalahkan dari sang ketua. Xin kembali beralih di tempat kediaman guru Feng Qing di tebing curam berselimut salju. Ling Hu sedang memainkan musik dengan serulingnya. Kemudian sang guru tiba-tiba saja memberikan pelajaran ilmu bela dirinya, memberikan perlawanan demi perlawanan. Sang guru ingin mengajarkan jurus ke-9 yang dapat mengalahkan pendekar timur, namun Ling Hu belum bisa menguasainya hingga ia terkalahkan. Tak lama dari itu, Ying Ying putri Ran Wuxi bersama asisten datang mencari keberadaan Ling Hu. Ia yang menyadari kedatangan Ying Ying memilih menahan diri untuk tidak menemuinya karena ingin menghormati keberadaan sang guru. Ia ingin menyempurnakan jurusnya terlebih dahulu. Berlalunya waktu, sang guru yang melihatnya gelisah meminta Ling Hu untuk menemuinya. Di jauh sana, Ying Ying masih menunggu dengan kepercayaannya jika Ling Hu akan menemuinya. Dan benar saja, setelah dibujuk sang guru, Ling Hu memutuskan untuk menemuinya. Kedatangannya selain untuk rasa rindunya, ia memberikan kabar jika pendekar timur telah merebut wilayah ayahnya dan mengundang seluruh anak buahnya agar datang ke istananya untuk pengakuan jika merekalah penguasa baru wilayah Ran Wuxi di Wulin. Dan di sanalah mereka akan menyaksikan penyiksaan Ran Wuxi yang dikurung. Ying Ying memohon bantuan Ling Hu. Ia juga mengabarkan jika perguruan kungfu miliknya telah terpecah belah karena serangan pendekar timur. Dikabarkan juga jika sang guru ditangkap oleh prajurit pendekar timur. Karena hal inilah Ling Hu memutuskan untuk pergi. Ia juga dibekali pedang oleh sang guru. Di tengah perjalanan, Ling Hu menjumpai perkelahian dengan ketewasaan. Ia melihat adik perguruan dan teman-teman seperguruannya ada di sana. Maka ia datang untuk melawannya. Di tengah perkelahiannya, ketika musuh itu sempat terkalahkan dan terluka. Tak berapa lama, luka-luka musuh itu tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Pioni mengabarkan kesembuhan tubuh mereka yang sesaat karena pil mayat yang dikonsumsinya. Pil itu konon terbuat dari 3 otak mayat atas resep buku bunga matahari. Dan dari informasi inilah Ling Hu menerka kelemahan mereka dengan menggunakan minuman alkohol miliknya. Ia pun mengaplikasikan dengan kungfunya. Ling Hu menang dalam perkelahian. Musuh tunggang langgang melarikan diri. Tak tinggal diam, Ling Hu mengejarnya spasi. Pengejarannya terhenti di pinggiran air terjun. Di sana pendekar timur sedang berada. Tatapan matanya mengarah ke anak buahnya untuk merahasiakan tentangnya. Sedangkan Ling Hu mengira penjahat itu akan melukai wanita di sana. Melihat niat baik sang pemuda, pendekar timur memutuskan untuk menyimpan kembali senjatanya. Dan perkelahian mereka kembali terpecahkan sebelum kemudian keduanya terjatuh ke dasar air terjun. Pandangan mata Ling Hu tertuju pada gadis itu. Ia mengagumi paras cantiknya. Gadis itu menawarkan anggur. Ling Hu yang pecinta anggur menerimanya dengan sukacita. Keduanya saling bicara. Ling Hu juga memberikan nama panggilan untuk gadis di hadapannya, yaitu Xiaoyu. Ia tidak tahu jika gadis itu adalah ketua pendekar timur tak terkalahkan. Bahkan sebelum dirinya pergi, Ling Hu sempat mencemaskannya karena ia berada di hutan gelap, tempat paling bahaya. Kepergian Ling Hu meninggalkan kesan mendalam bagi Xiaoyu. Baru pertama kali ini ia merasa dihargai sebagai manusia. Dalam perjalanannya untuk membebaskan orang-orang yang disekap oleh pendekar timur,
ia bertemu dengan sang guru yang hampir ingin mencelakainya. Liu terlalu polos sehingga tidak menyadari sandiwara sang guru padanya. Bahkan sang guru mengarang cerita jika adik perguruan juga dibawa pergi dan disekap oleh pendekar timur. Hal ini sang guru lakukan agar dapat mencelakainya lagi. Namun hal itu gagal ia lakukan karena mereka mendapatkan serangan dari prajurit pendekar timur. Mereka terpisah, kemudian Xin memperlihatkan pertemuan sang guru dengan pendekar timur. Dan benar saja sang guru telah mengkhianati sektenya. Kini ia mengabdi dengan pendekar timur demi mendapatkan buku bunga matahari. Sang guru telah minum pil 3 otak mayat dari kedua pendekar timur. Bahkan ia juga rela untuk membunuh saudara perguruannya demi untuk menciptakan racun Gu. Liu telah berhasil menyelinap di kediaman pendekar timur. Ia tersesat di sebuah ruangan. Setelah masuk ke dalam, tak disangkanya ia bertemu dengan Xiaoyu. Tanpa rasa curiga, ia menyapanya dengan bahagia pertemuan keduanya. Sebelum kemudian keduanya kembali menghabiskan minum anggur mahal. Liu telah menjanjikan akan membawa Xiaoyu pergi dari tempat ini untuk melihat dunia luar. Suatu yang memang menjadi keinginan Xiaoyu. Namun gadis itu hanya menatapnya ragu. Ia sadar siapa dirinya. Setelah kebersamaannya dalam menghabiskan minum, Xiaoyu juga membantu Ling Hu dalam membebaskan rekannya tanpa serangan. Sejauh ini Ling Hu belum menyadari siapa gadis di sisinya. Xiaoyu juga terpikat dengannya. Selain tampan, Xiaoyu mulai merasakan kebaikan hati pemuda itu. Tidak ditemukan ketamakan kekuasaan dalam diri Ling Hu. Selama hidupnya, Xiaoyu belum pernah merasakan setenang ini. Ia tumbuh dalam penghinaan yang berkepanjangan. Mama. Setelah mendapat bantuan Xiaoyu, Ling Hu berhasil masuk ke dalam sel tahanan saudara perguruannya. Sebelum akhirnya ia beraksi menghajar para pengawal. Ling Hu juga berhasil menyelamatkan Ren Wuxing. Walau pada akhirnya Ling Hu harus dikecewakan karena Ren Wuxing masih dengan sifat kejamnya membunuh semua orang di sana dengan alih-alih balas dendam. Setelah selesai membebaskan rekannya, Ling Hu bergegas meninggalkan ruangan sekapan. Tengah perjalanan, ternyata Xiaoyu meninggalkan minuman anggur untuknya. Setelah sampai di kediaman Ren Wuxing, ketua perguruan Matahari Bulan, Ling Hu ditawari untuk bergabung dengan kultusnya tanpa mempedulikan asalnya. Sekaligus akan disandingkan putrinya. Namun Ling Hu menolaknya. Pemuda itu tidak tertarik dengan kekuasaan. Ia lebih mencintai kebebasan. Maka setelah itu, Ying memutuskan untuk merelakan kepergiannya. Namun sang ayah tidak demikian. Karena merasa ditolak, ia hendak melawannya. Namun Ying memohon sang ayah untuk melepaskannya karena dialah yang membantu ayahnya keluar dari sekapan pendekar timur. Kemudian Xin berpindah pada pagi hari. Saat sedang di keramaian, Ling Hu tak sengaja melihat gurunya. Kini rambut sang guru telah terurai. Maka karena mencurigai gerak-gerik sang guru, Ling Hu diam-diam membuntutinya. Betapa terkejutnya saat ia mengetahui sang guru telah mengkhianati saudara seperguruannya. Ia rela membunuh beberapa saudaranya demi untuk bisa menjadi anak buah pendekar timur. Kemudian ia berencana untuk mengambil kitab bunga matahari. Rencananya digagalkan oleh Ling Hu. Dan wajah melas sang guru, Ling Hu kembali ditipu daya. Saat lengah tiba-tiba saja sang guru menusuk tubuhnya dengan pisau. Kemudian sang guru meneruskannya hingga Ling Hu terbunuh. Namun aksinya digagalkan oleh pendekar timur dan justru sang guru yang terbunuh. Ling Hu diberi pengobatan oleh Xiaoyu hingga ia tersadar. Xiaoyu merawatnya hingga Ling Hu benar-benar pulih. Keduanya telah saling jatuh cinta, bahkan telah tidur bersama. Saat ketika Xiaoyu sedang berkaca, ia mulai disadarkan siapa dirinya. Wajahnya tiba-tiba menua. Ia akan kembali muda saat menelan pil otak ramuannya dan memilih untuk menghilang. Karena sebab inilah Xiaoyu memilih untuk menghilang dari sisi Ling Hu. Ling Hu yang baru saja tersadar mulai kehilangannya. Setelah berusaha mencarinya, namun tak kunjung bertemu, Ling Hu memutuskan untuk pergi. Di tengah keramaian pasar, pendekar timur sedang mengumumkan kekuasaannya. Ling Hu mulanya mengenali suaranya. Hal ini membuatnya mendekat untuk memastikan. Gadis itu menggunakan penutup wajah.
Perlahan ia mulai mencurigai siapa sebenarnya Soyu. Dia berpindah di tempat tinggal pendekar timur. Malam ini Pionik terbunuh olehnya. Ia mengambil darah darinya dan dicampurkan pil otak manusia untuk jadikan ramuan kecantikan wajahnya. Tepat saat itu pula, Linghu menyaksikan segalanya dan betapa kecewanya ia. Gadis yang dicintainya ternyata adalah monster. Pendekar timur merasakan kedatangan Linghu. Ia menemuinya di tempat pertemuan terakhir mereka. Kali ini Linghu marah besar dan memutuskan hubungan percintaannya. Keputusannya membuat Soyu kecewa mendalam. Pada saat itu, Soyu menceritakan masa lalunya, kenapa kini ia menjadi seorang iblis. Itu terjadi karena kutukan pada masa kecilnya, hingga ia tubuh dijadikan uji coba kekebalan dari buku bunga matahari. Kedatangan Linghu yang mengajarkan kehidupan sebenarnya membuat Soyu jatuh hati padanya. Namun untuk saat ini, Linghu telah memutuskan pergi meninggalkannya. Soyu telah kecewa dengan keputusan Linghu yang tidak sesuai ucapannya. Malam harinya Linghu kembali dikejutkan dengan kematian saudara seperguruannya, yang mana pelaku dari pemberontakan ini adalah pendekar timur. Lingsan kehilangan penglihatannya. Melihat hal ini, Linghu begitu marah. Dan untuk membunuh pendekar timur, ia memutuskan untuk bergabung dengan Ran Wuxing. Maka keesokan harinya mereka berangkat untuk menyerang prajurit pendekar timur di hutan gelap. Linghu dan Ran Wuxing menyerang pendekar timur. Keduanya bekerja sama untuk membunuhnya. Di tengah perkelahian, Soyu mengatakan pada Linghu, pelaku pemberontakan bukanlah dirinya. Namun kepercayaan Linghu telah ditutupi rasa kecewanya. Dan perkelahian diakhiri saat Linghu berhasil menggunakan jurus ke-9 untuk membunuh Soyu. Namun saat itu Linghu menyadari jika Soyu tidak memiliki jantung. Pada saat ini Linghu masih memiliki rasa pada Soyu. Tatapannya terlihat sedih saat Ran Wuxing mengalahkannya. Bahkan Linghu masih peduli untuk menyelamatkannya. Pada seni ini memperlihatkan adegan penyelamatan Soyu saat Linghu tertusuk pedang oleh gurunya. Ternyata Soyu telah memberikan jantungnya untuk Linghu. Penyesalan itu kembali datang saat Linghu mendengar pernyataan Lingsan saat Ran Wuxing merayakan kemenangannya, bahwa suara tawa itu adalah pelaku pemberontakan malam itu. Linghu yang hendak ingin menyerang Ran Wuxing memutuskan untuk menundanya. Ia tak ingin ada pembalasan dendam yang menghilangkan banyak nyawa lagi. Maka ia memutuskan untuk pergi. Ia menyadari kejahatan ayahnya memilih untuk ikut pergi bersama Linghu. Di akhir cerita diperlihatkan Soyu yang menatap kepergian Linghu dari kejauhan. Soyu telah menemukan makna dari hidup yang sebenarnya. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.